Menurut aku, kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik sih. Ya, kadang ada sedikit berbeda pendapat juga. Tapi secara umum, masyarakat masih saling menghormati kok. Pendapat kerukunan dan skala nilai secara keseluruhan, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik dan harmonis, sehingga layak diberikan skala nilai 85 dari 100. Karena hubungan umat Islam sebagai mayoritas dengan umat agama lain di akar rumput terjalin sangat kondusif. Meskipun terkadang masih ada riak kesalahpahaman kecil di media sosial yang dapat diredam dengan baik. Saya kerukunan umat beragama di Indonesia itu masih masuk kategori cukup baik karena masih ada beberapa daerah di Indonesia yang mungkin masyarakatnya masih kurang bisa hidup berdampingan satu sama lain. Baik, perkenalkan nama saya Andika yang kasih soal nomor 1. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10/100 sudahkah kerukunan antar beragama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khusus agama narasumber dengan agama lain Indonesia? Menurut saya, dari skala 10 sampai 100, 80% kerukunan antar beragama di Indonesia tercapai dengan baik, dan kerukunan khusus agama budaya yang ada dengan agama lain cukup toleransi. Oke. Dan Menurut saya kehidupan beragama di Indonesia ini masih cukup baik, terutama di kehidupan yang langsung masih saling tolong menolong juga walaupun mempunyai keyakinan berbeda, tetapi juga masih ada kesalahpahaman terutama di media sosial. Untuk nilai dari saya itu 85/100 untuk sekarang. Kalau dalam agamaku, ya mengajarkan kita untuk saling menghormati dan berbuat baik kepada semua orang. Ajaran Islam tentang kerukunan. Dalam Islam, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui konsep yang disebut tasamuh atau toleransi, dan ukhuwah wataniyah atau persaudaraan sebangsa yang berlandaskan pada prinsip rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi semesta alam, di mana umat Islam diwajibkan menghormati perbedaan keyakinan tanpa mencampur adukan akidah, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam agama Kristen, kita diajarkan untuk saling mengasihi sesama umat manusia apapun yang akan terjadi. Hal ini tercermin dalam firman Tuhan seperti dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. soal nomor 2, dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kerukunan antar beragama umumnya diajarkan melalui prinsip toleransi, sikap saling menghormati, dan gotong royong. Agama menuntun umumnya untuk tidak memaksakan keyakinan hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama dalam urusan sosial. Dalam iman Kristen kita diajarkan yang namanya hukum kasih, di mana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Dan kita diajarkan juga tidak memandang latar belakang yang berbeda suku, agama, budaya, dan lain-lain, di mana kita tetap harus mengasihi orang lain seperti jika kita mengasihi orang diri sendiri. Ya, cukup dengan saling menghargai, menjaga omongan kita dan sikap kita. Untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat heterogen, cara menciptakannya itu adalah dengan suasana harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen adalah dengan aktif membuka ruang dialog, menjalin silaturahmi, serta mengedepankan kerjasama sosial kemanusiaan seperti gotong royong yang sifatnya non-pribadi tanpa memandang perbedaan latar belakang agama. Menghargai dan menghormati sesama umat beragama. 3. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Baik, saya menjawab. Nomor 3, menciptakan kerukunan di lingkungan
heterogen membutuhkan sikap saling menghargai, dialog terbuka, dan pembatasan ego. Keyakinan kuncinya adalah menimbulkan rasa saling percaya melalui interaksi sosial yang rutin dan menjaga batas privasi antar umat beragama. Menurut saya keharmonisan itu dimulai dengan saling membantu sesama. Contohnya itu gotong royong, memperingati agama besar lain, dan juga membantu orang-orang sekitar kita yang sedang kesusahan. Dan jangan pula kita membangun sekat-sekat di antara kita. Justru perbedaan itu yang membuat kita menjadi lebih kuat. Menjaga toleransi dan tidak menyebarkan kebencian. Terus untuk menjaga kerukunan antar agama di dunia, setiap umat manusia di dunia itu harus yang namanya menjaga kerukunan dengan menyadari bahwa perbedaan adalah ketetapan Tuhan atau sunatullah yang tidak bisa dihindari. Sehingga semua pihak yang saling menghormati kedaulatan iman masing-masing dan menjauhi sikap ekstremisme demi fokus berkolaborasi pada isu kemanusiaan global. Dengan cara tidak menjelek-jelekkan, membenci atau menghujat sesama umat beragama. Sebagai umat beragama, kita harus saling bergandeng tangan dalam satu kesatuan. Baik, nomor 4. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Jawaban saya, setiap umat beragama wajib menjaga kerukunan dengan menerapkan prinsip toleransi, saling menghargai dan moderasi beragama. Hal ini diwujudkan dengan menghormati ibadah umat lain, menjauhi diskriminasi, serta tidak memaksa keyakinan kepada siapapun. Menurut saya, kita perlu menyadari bahwa perbedaan agama di dunia ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Yang terpenting adalah kita menghargai setiap perbedaan agama dan juga pendapat yang ada di dunia ini. Jika semua orang mengedepankan perbedaan tersebut, saya yakin dunia ini menjadi lebih damai. Pemerintah itu harus bersifat adil, fair kepada semua umat beragama. Peran pemerintah seharusnya berperan aktif sebagai fasilitator yang adil dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk tindakan intoleransi, serta terus memperkuat program modernisasi beragama melalui jalur berpendidikan formal untuk menjaga keutuhan seluruh warga negara. Terima kasih. Saya lanjut nomor 5. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Jawaban saya, peran utama pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama adalah sebagai mediator, fasilitator, dan pelindung hak asasi manusia. Pemerintah bertugas menegakkan hukum yang adil, memberikan kebebasan beribadah, memfasilitasi dialog, serta mengedukasi masyarakat tentang toleransi. Sekian dari saya, Andika. Terima kasih. Saya, pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi seluruh warga beragama. Pemerintah perlu menegakkan hukum dan juga memberikan rasa aman terhadap seluruh masyarakat. Jadi semua masyarakat yang ada di sini mempunyai rasa aman untuk tinggal di sini.